Depan saja. Depan saja. Doa selesai. Oke, lupa absen dulu, tolong dinyalakan namanya. Oh, ini sudah di absen ya? Berarti yang tidak hadir siapa-siapa saja ini? Banyak. Agung. Agung. Ya, Agung. Betul. Agung. Ada Igo. Ada Igo. Ada tidak ada? Tidak ada. Gila. Apa ya? Kemarin ada yang sakit. Baik anak-anak, dari absensi yang ibu kita di sini banyak sekali yang lupa. Apalagi yang lagi jadi ada juga yang sakit, ada yang izin, ada yang apa, minta keterangan. Nah, ibu tekankan bagi kalian yang hadir hari ini untuk tetap di pelajarannya, karena itu penting. Karena ketika kalian tidak hadir, maka kalian akan ketinggalan. Tujuan kalian untuk datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Kalau misalnya kalian tidak datang, kalian akan ketinggalan materi. Yang rugi siapa? Guru atau kalian? Oke, kita masih pada materi. Masih mungkin kalian sudah mempelajari tentang biografi kan? Ya. Jadi dari biografi itu kalian bisa petik apa pesan-pesan yang bisa kalian terapkan dalam kelas ini maupun di luar kelas nanti. Kemudian hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu bagian A, identifikasi isi dan teks puisi yang dibacakan. Dari judul yang di depan ini, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Puisi. Ada lagi? Mengenal puisi. Coba perhatikan dulu di sekitarnya judulnya. Mengenal diksi dan identifikasi isi dalam teks puisi. Jadi kira-kira apa yang muncul dari pikiran kalian selain puisinya? Apa lagi? Iya, mengidentifikasi apanya? Diksinya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diksi dalam puisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, murid mampu mengidentifikasi diksi dalam teks puisi jumlah 4. Jadi, sebentar ada diskusi kelompok, ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi, ibu harap kalian pahami baik-baik materinya dari awal, ya, agar ketika diskusi kelompok nanti kalian tidak bingung. Paham? Oke. Ibu akan menampilkan salah satu puisi. Ada yang bisa baca puisi? Ada kalau baca puisi di sini? Ada kakak. Siapa? Bisa baca tentang puisinya? Oke. Baik, pembelajaran saja. Oke, boleh. Nanti lanjutkan sama yang lain ya. Oke, silakan. Jadi dari puisi ini kira-kira kemudian dibacakan oleh teman kalian, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedih. Kira-kira puisi itu menggambarkan tentang apa? Perasaan. Apa lagi? Rindu terhadap siapa? Orang tua. Terhadap orang ya. Jadi puisi ini menggambarkan kerinduan seseorang terhadap seseorang yang tidak bisa disampaikan
Dari puisi ini kira-kira kita kan fokusnya pada diksi ya, diksinya pemilihan kata. Jadi kira-kira pemilihan katanya di sini seperti apa? Apakah sama dengan bahasa sehari yang kita gunakan? Tentu tidak. Kenapa? Karena dalam puisi menggunakan kata-kata majas. Apa saja yang kalian tahu tentang majas? Ya. Ya, ada maknanya ya. Oke, jadi ada majas. Majas itu kayak bahasa yang digunakan untuk menghidupkan sebuah tulisan atau puisi. Agar pembaca itu ketika membaca puisi kita atau mendengarkan puisi kita, maka kita akan selalu merasakan apa yang dituliskan oleh si penulis atau penyair. Oke, kemudian dari puisi tersebut, penyair itu tidak hanya menuliskan puisi saja, tetapi ada penggunaan diksi. Nah, diksi di sini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yang kalian sebutkan tadi, siapa namanya? Alifah. Ada majas. Ada majas. Coba nih bisa bacakan kita majas. Dari sini mungkin bacakan kita majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat menjadi lebih indah, hidup, dan memiliki makna tertentu. Jadi ini yang Ibu jelaskan tadi, bahwa majas itu tujuannya untuk menghidupkan sebuah puisi agar pembaca bisa merasakan apa yang hendak bacakan. Pernah tidak kalian di sini men-share quotes? Misalnya ada video, ada kata-katanya, kalian bisa posting ulang lagi di Instagram atau di WA. Pernah? Nah, itu tanpa kalian sadari itu salah satu bentuk puisi. Kenapa yang bukan puisi? Karena puisi kan itu ungkapan perasaan. Nah, perasaan itu tidak hanya sedih atau bahagia, itu bisa saja. Nah, dalam puisi itu karena kita tidak mampu untuk mengungkapkannya dalam bentuk tulisan secara langsung, kita bisa ungkapkannya dalam puisi. Contohnya kayak tadi share quote itu. Kita kan kalau men-share quote tulisan itu tidak hanya men-share quote saja, pasti ada tujuannya. Pasti kata-kata itu berkaitan dengan apa yang kita rasakan kan? Iya. Oke, mungkin di sini saya ingin story-story mungkin di WA apa? Oke. Jadi majas itu gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat menjadi lebih indah dan jauh. Nah, dari majas itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama apa? Majas kepentingan. Sekali lagi. Majas kebebasan. Lagi. Majas kebebasan. Majas
kalau majas pertentangan. Kemudian ada majas sindiran. Nah, majas sindiran ini majas yang mengkritik atau mengkritik, mengejek orang. Tapi majas ini adalah bagian-bagiannya. Ini majas perbandingan. Ada contohnya, yang pertama ada jenis personifikasi. Coba diperhatikan depan, ada personifikasi, ada metafora, ada simile dan hiperbola. Di sini sudah ada contohnya, misalnya kalau personifikasi itu dia ada sifat manusia, menggambarkan benda mati yang memiliki sifat manusia. Kayak contohnya angin berbisik di malam hari. Yang mana di sini majas personifikasinya? Angin berbisik. Itu karena solo angin seperti manusia yang bisa berbisik. Itu majas personifikasi. Oke, yang kedua ada metafora. Ini bagian-bagian dari majas perbandingan ya. Jangan sampai kalian terkecoh ini termasuk majas apa? Ini masih pada jenis perbandingan. Kemudian ada metafora. Nah, metafora ini dia gaya bahasa yang menggunakan, tidak menggunakan kata pembanding. Misalnya dia langsung saja mengatakan apa yang dia mau katakan. Tidak ada lagi kata pembandingnya. Misalnya dia bunga desa. Tahu bunga desa? Tahu. Akan yang cewek cantik kan? Jadi akan langsung tidak ada kata pembanding lagi. Kemudian ada simile. Nah, simile ini kebaliknya dari metafora tadi. Kalau simile itu menggunakan kata pembanding. Misalnya ada seperti, badai, laksana, dan sebagainya. Contohnya ada wajahnya cantik, bagai bulan. Kata bagai ini termasuk kata pembanding atau majas simile. Kemudian ada hiperbola. Nah, hiperbola dia itu melebihkan sesuatu untuk memberi kesan yang kuat. Jadi misalnya, contohnya kayak air matanya membanding rumah. Kita melebihkan kan? Yang mungkin dari matanya kita membanding rumah. Kalau hujan karena banjir mungkin masuk akal. Tapi kalau ada mata di atas banjir kan tidak masuk akal. Tapi kita perlu ketahui bahwa di sini menggambarkan kesedihan seseorang yang terus menerus. Itu makanya dituliskan air matanya membanding rumah. Itu termasuk hiperbola. Oke, sampai sini bahas. Kita lanjut pada majas berikutnya. Oke. Kemudian ada majas pertentangan. Di sini ada jenis-jenisnya. Kalau majas pertentangan ada protes, ada paradoks, ada antitesis, ada oksimoron. Di sini sudah ada penjelasannya, ada contohnya kayak protes itu dia gaya bahasa yang merendahkan diri. Misalnya contohnya kayak mari singgah ke gubuk kami. Mungkin kata gubuk di sini sebenarnya bukan gubuk, tetapi rumah yang mewah. Atau mungkin silakan makan makanan yang sederhana, tetapi makanan tidak sederhana. Itu namanya dia masuk pada majas protes atau merendahkan diri atau bisa rendah hati, dikatakan sebagai rendah hati kalau majas protes. Kemudian ada paradoks, itu majas yang menyatakan dua hal yang bertentangan, tapi sebenarnya dapat terjadi. Pernah tidak kalian merasakan seperti ini? Di tengah kalian akan merasa sendiri. Pernah kalian merasakan seperti itu? Misalnya di perkumpulan orang, kan kalau dikatakan tidak rame kan, kalian bisa punya teman, tapi kita tetap merasa sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan majas paradoks. Ini ada antitesis, majas yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan, misalnya adik tua muda, itu kan berlawanan, perbedaan antara tua dan muda. Kemudian ada oksimoron, majas yang menggabungkan dua kata yang bertentangan dalam satu ungkapan. Contohnya kesedihan dan gembira. Kesedihan dan yang kita itu pasti berbeda. Kalau kesedihan pasti dia sedih kan? Kalau tidak, kita juga bahagia atau tidak kenapa. Tapi kalau digabungkan dengan kesedihan yang kita bisa menemui bahwa mungkin kesedihannya ini kesedihan yang bahagia, sehingga dikatakan sebagai indah. Oke, kita lanjut pada majas berikutnya. Ada majas penegasan. Nah, majas penegasan ini digunakan untuk menegaskan yang ibu jelaskan tadi awal, menegaskan kepada pembaca agar pembaca benar-benar lebih paham maksud apa yang ingin disampaikan. Ada jenisnya, ada repetisi, ada pleonasme, ada klimaks, dan antiklimaks. Oke, ada contoh-contohnya bisa dipahami dengan baik. Ada penjelasannya juga, misalnya repetisi tadi, pengulangan kata, misalnya belajar dan terus belajar seperti dijelaskan tadi contohnya yang penegasan itu. Kemudian ada naik ke atas. Coba kalau pleonasme menambah kata yang tak perlu. Kalau sudah kata naik, kita menggunakan kata ke atas lagi tidak kan? Ini tidak perlu dituliskan kata ke atas karena sudah ada kata naik. Kata naik sudah pasti ke atas. Kalau ke bawah sudah pasti ke bawah terus turun. Tidak usah lagi dituliskan naik ke kata-katanya. Cukup kata naik saja. Kemudian ada klimaks.
Tapi kalau antiklimaks dia kebalikan dari klimaks, dari tinggi kemudian ke rendah. Itu kalau bukan klimaks dari kebalikannya. Nah ini majas sindiran yang sering kalian gunakan dalam percakapan. Kan kalian tidak menggunakan kata sindiran seperti itu. Yang pertama yang ini bisa saja menyakiti mungkin apa yang kalian katakan itu kalian mungkin saya merasa ini baik dan mungkin orang yang menerimanya itu belum baik. Jadi bisa saja dia merasa benar atau sakit hati yang mengucapkan kalian itu dia maksudnya ada sarkasme. Kalau ironi mungkin dia lebih halus. Kayak contohnya rajin sekali kayak boleh saja tidak pernah dikerjakan. Ini kan bahasanya kalau kita bahasa gajian sifatnya yang mengatakan bahwa orang ini malas. Dan kalau sini dia sebenarnya langsung, tapi memang agak kasar tapi secara langsung dia lebih kasar dari yang sarkasme. Contohnya kalian saja rajin padahal malas. Dia sudah mengatakan secara langsung. Lanjut pada pengimajian. Jadi kan ibu tadi sudah jelaskan bahwa di situ ada majas, cuma ada pengimajian. Nah, ini ada dua pengimajian. Nah, pengimajian ini adalah citraan atau yang merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada ini pembacanya. Misalnya apa yang kita tuliskan dalam puisi itu merupakan hasil imajinasi kita. Kenapa? Karena ketika pembaca ataupun pendengar membaca sebuah puisi kita itu mereka merasa seolah-olah ada di dalam puisi, merasakan apa yang kita tuliskan dalam puisi. Itu namanya pengimajian. Ya, yang bisa kita seolah kita ingin merasakannya, mendengar, melihat, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan. Ada contohnya juga, ada jenisnya misalnya dan penglihatan atau visual. Nah, visual ini dia membuat pembaca seolah-olah melihat sesuatu. Contohnya, jadi kalau misalnya kita tulis pakai merah menghiasi senja, itu kan kita sudah tahu. Seolah kita melihat bahwa langit melihat ketika senja. Kan bisa kan sudah bisa kalian lihat, sudah bisa kalian merasakan melihatnya walaupun tidak secara langsung. Kemudian ada pendengaran atau auditif, itu dia membuat pembaca seolah mendengar misalnya emoji sungai jadi di sini pembaca atau pendengar di sini seolah merasa mendengar bunyi air atau air yang mengalir di sungai. Itu namanya pendengaran. Kemudian ada pelakaan, ada pengecapan, dan ada penciuman. Kemudian yang ketiga, dari diksi tadi ada kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah kata yang bukannya mudah ditangkap oleh indera, nyata, wujud, atau benar-benar ada. Artinya dia dapat kita langsung tahu bahwa ini kata konkret. Misalnya kayak contohnya meja. Kayak ini kan kita sudah bisa tahu kata konkret meja. Kemudian ada hujan, bunga, kemudian ada laut, matahari. Kita sudah bisa maknai kata konkretnya. Oke? Kemudian ada yang terakhir ada kata bermakna konotatif. Nah, ini yang paling utama yang sering digunakan dalam sebuah puisi. Yang seperti dia hampir sama dengan majas, atau bisa dikatakan dia kata ya atau makna tambahan atau kata kias. Misalnya dia contohnya kayak ini. Misalnya kayak tadi bunga desa. Kalau kita makna sebenarnya itu kan artinya bunga yang ada di desa. Tapi kalau di makna konotatif itu dia gadis cantik di desa. Dan kalau buah hati, artinya buah yang bentuknya hati kan, kalau makna sebenarnya, kalau kita bisa berpikir secara logika. Tapi kalau makna konotatif itu dia anak tercinta atau anak tersayang atau anak tetanggaan. Kemudian ada tangan kanan. Tangan kanan itu pasti kalau kita berpikir tangan kanan kita akan ke sini. Tapi kalau dalam makna konotatif itu dia orang kepercayaan. Terus yang paling sering ini timus kantor. Sudah tahu timus kantor kan? Kalau apa? Oke, kemudian ada kambing hitam. Siapa di sini yang suka kambing hitam kan? Ada. Siapa? Coba. Jadi kalau kambing hitam itu kalau dalam bahasa Indonesia hewan yang apa kambingnya berwarna hitam. Tapi kalau apa konotatifnya itu orang yang menjadi apa ya? Orang yang selalu disalahkan jadikan tameng ya. Nanti dulu. Ya, jangan dulu karena sudah boleh. Oke. Dari penjelasan tadi kira-kira ada yang belum dimengerti? Oke, fokus. Dari penjelasan ibu guru tadi kira-kira ada yang tidak dimengerti? Sebelum kita lanjut, ada yang bertanyakan? Kayak misalnya dari majasnya,
dari majas tadi juga adalah majas perbandingan sudah bisa dipahami contoh-contohnya. Misalnya personifikasi jadi sudah bisa dibedakan. Jangan sampai kalian terkecoh ini masuk majas perbandingan kah, majas pertentangan kah. Nah, kalau untuk membedakan semua itu kalian tinggal melihat saja dari definisinya. Kalau perbandingan kita membandingkan sesuatu. Kalau penegasan yang menegaskan sesuatu, kalau sindiran mengkritik atau mengejek orang lain. Kemudian kalau majas pertentangan, dia bertentangan dengan apa yang tidak sampai tetapi dapat terjadi. Oke, sekarang kalian sudah paham juga penjelasannya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian dan sekaligus untuk mengetes pemahaman dalam benar-benar paham, itu akan membagi sebuah kelompok seperti yang dijelaskan dan dialog sesuai dengan penjelasan kita bahwa ada diskusi kelompok dan pengerjaan dalam KPD. Jadi itu akan bagi kelompok ke 6 orang ya, 6 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Nanti ibu yang bagi sendiri atau boleh mau bagi? Ibu. Bisa saja kan biar adil toh? Oke, ini sudah kita lihat. Bilang berikut. Fadira? Yang mana Fadira? Al-Fatore. Kemudian Alika Raisya. Catat nama ini kelompok 1. Tidak bisa absen. Kenapa? Kenapa? Terdapat. Padahal saya update C. Ini nih. Oke, catat namanya kelompok 1. Al-Fadira Aira. Ini tidak sesuai absen, nah. Saya kasih. Sudah catat Al-Fadira Aira. Kemudian Alora Aisyah Mamiri. Siapa yang catat kelompok 1? Kelompok 1 nah. Sudah catat. Siapa Al-Fadira? Catat. Alika Raisya. Ini kelompok 1 nah. Kemudian ada Vicky. Yang mana gak Vicky? Vicky nah. Meris Aprilia. Kemudian terakhir Muhairul Azhar. Sudah ada. Oke. Muhammad Dafa ada? Naik untuk kelompok 1. Nanti setelah itu ngatur nama-nama kelompoknya. Kemudian Alia Ain Salsadila. Mana Alia? Yang mana Alia? Catat namanya. Kelompok 2 ya. Kemudian Amin. Amin Amar. Sudah Amin. Anita Zahra. Anita Zahra. Muhammad Farhan. Sudah berapa orang nih? Satu orang. Muhammad Hafiz. Ada. Muhammad siapa nih? Hari ini. Siapa nih Muhammad? Yang berapa jumlahnya nih? 5 Kak. Hajuan di kelompok 3 lagi ya. Hajuan Rafifa. Hajuan yang mana Hajuan? Kelompok 4. Ririn Rizka. Hilang Cahya. Saya kelompok 3 saya Sanjika. Hilang Cahya. Kemudian ada Nurul Zakira. Saya Sanjika. Yang keempat Raya Wicaksono. Raya. Sudah berapa orang nih? 4. Saya juga. Melis, Dewi Andiani. Berapa nih? Saya Twiska. Dirimu. Saya ada Resti Octavian yang mana orangnya? Catat dulu. Rizka Dewi. Wahyu Pratama. Tidak ada. Yanti.
Mana tuh? Tasya Zahra. Zaskia Anjani. Sudah berapa orang? Siti Mutia. Nomor 5 ya. Nomor berapa? 5. Ya. Suci Luzia. Udah bisa diam kan awal kayak cicak bunyi terus. Ini saya Yanti. Bangun. Ini mau ditambah di Pak. Isela. Sudah berapa orang kalau 5? Yang terakhir itu. Siapa yang mau disebut namanya? Saya. Siapa lagi? Awal. 3 orang. Siapa lagi? Selina kan di kelompok 3 please. Di kelompok 5 nih Bu. Siapa lagi? Selin sama lagi? Siva sama Andini. Masing-masing sudah jumlahnya berapa? 5. Ini 5 lagi. Siapa yang ada yang 4? Kau kelompok berapa nih? Oke, Selin masuk kelompok 3. Yes. Cuma berapa tadi? Rin, kamu. Masuk di kelompok. Tinggal di gengnya. Siapa yang belum dapat kelompoknya? Siapa lagi? Sudah dapat semua? Ya, alhamdulillah sudah. Sudah, oke. Kelompok berapa? Masuk di kunci geng. Pasal kunci geng. Jika kamu Ini sistemnya ya. Jadi nanti ada kan kalian sudah tahu masing-masing kelompoknya kan? Sudah. Jadi ibu harap kalian itu ada yang menjadi ketua kelompok, tetapi ketua kelompok itu harus bisa memobilisasikan teman-temannya, anggotanya supaya aktif. Jadi ibu tidak ingin melihat ada satu orang yang kerja, satu orang yang lainnya tidak bekerja. Itu tidak boleh ya, karena kalian dapat rugi kan tadi tujuannya ke sekolah kan untuk belajar. Misalnya teman kalian paham, kalian tidak paham, kan kalian sendiri yang berugi. Jadi usahakan kalian aktif dalam kelompoknya. Oke? Sekarang duduk berdasarkan kelompok. Bisa saya. Zaskia Barnas. Gimana saya? Saya tahu pinjam nih.
Siapa yang sudah main HP untuk mencari jawaban? Kalau menggunakan HP untuk memfoto materi supaya dipahami, oke. Tapi kalau mencari jawaban jangan. Karena itu terlihat mana jawaban dari kita, mana jawaban dari kalian, dan mana jawaban dari kita yang kita deteksi. Tahu? Sekarang gitu. Kalian mau tahu nama kelompoknya? Sini sudah. Kerja dapat sendirinya. Oh, jadi sini saja. Apa ini? Ini kau mana kelompok tiga? Lihat dulu, kelompok keempat mana? Siapa ketuanya? Yanti. Dari ini, kelas kakinya nih. Tapi sudah suka kok. Ini kalau itu iya, betul. Iya, ini jangan ribut. Kan apa yang bisa bilang ada. Itu kayak sedikit. Masuk. Ih, seginya kan. Bolanya. Enggak usah. Sabot lo. Misalnya kata ini dia termasuk majas personifikasi karena apa? Bukan kayak ini kan bakal misalnya masuk ke majas perbandingan, tapi majas perbandingan seperti apa? Dia apakah dia masuk ke personifikasi, kedua apa? Nah kalau supaya semuanya aktif, bagi-bagi tugas. Ada yang bagian dalamnya kan, ada yang bagian dalamnya. Supaya kalau satu selesai. Nah ini kan hari Jumat, toh? Jadi cepat semua. Oke? Memang
Kalau mau misalnya ini bermainnya seperti apa? Modifikasikan langsung ada langsung deskripsi langsung secara rinci tidak perlu yang lainnya. Ini sudah masuk ke deskripsi yang ini dapat klarifikasi saja ini larisnya itu yang baris tadi kayak gitu. Kalau dalam kayaknya tipex dulu ini guys, ada tipex ini peningkatan tadi ada penganggaran, ada pengecapan, nanti bagi tugas saja siapa yang memenuhi, siapa yang bagian kata konkret, siapa yang bagian konotasi, selesai semua selesai. Tinggal tulis saja di buku ini kan kalian tulis oke. Tapi silakan aku itu bukan untuk mencari jawaban kain, silakan untuk misalnya. Saya selalu tidak tahu saya bagian oh, ini kan tidak tahu yang kerjakannya bagian tertulis. Sampai kalian itu bagian majalah. Itu ada majalah. Ini yang bagian salah kaprah di bagian jenis penyajian. Oh, apa tuh?
Ini dia simpulan. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya itu, perkenalan dulu, nama saya Najwa Kafifah Ridwan. Saya Gilang Cahya. Saya dari Angelika. Dari nama kami tadi, saya akan membuka yang akan dibacakan oleh teman saya.
personifikasi lariknya dinding menunjukkan sakit dan nestapa. 2. Bertolak lariknya dadanya terlalu terbuka buat harapan. 3. Metafora lorong tertutup dan gelap. 4. Repetisi ikan-ikan berhubung dan makanan. Kedua, kajian. Pertama, penglihatan, lariknya lorong tertutup dan gelap. Kedua, pendengaran, lariknya mereka akan memberikan harapan. Ketiga, perasaan, lariknya membandingkan sakit dan kesempatan. Tiga, kata konkret. Yang pertama, lorong, lariknya dari sebuah lorong tertutup dan gelap, maknanya kehidupan susah. 2. Lariknya di mana-mana pintu, maknanya jalan keluar. 3. Lariknya kebiasaan dinding-dinding langit, maknanya suasana sedih. 4. Sayap emasnya, lariknya sayap-sayap emasnya, maknanya harapan besar. 4. Kata makna kronologis. Kata kronologisnya 1. Lorong gelap, maknanya hidup penuh masalah. 2. Bukalah mulutmu, maknanya berani bicara. 3. Sayap emas, maknanya cita-cita atau harapan. 4. Dinding langit, maknanya tekanan hidup. Baik, itu saya sampaikan. Apakah ada yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya tentang dari materi ini? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Mungkin beda jawabannya dengan jawabannya Mas, kan beda kan? Jadi bisa ditanyakan. Bagi sampai mau menyampaikan bagian konkretnya kah? Atau bagian pengajiannya? Penghinasan? Itu bisa ditanyakan. Ada yang menanyakan? Bertanya, Bu. Ayo, dari sekolah. Silakan ini pertama ini. Keempat, ayo silakan bertanya pada Bu. Supaya ada timbal baliknya. Ini Bu. Kelompok 5 Bu. 5 kan? Ini mau bertanya tentang pengajian. Silakan bertanya. Ini dengan anak saya. Ih, bosan. Siapa namanya, Dek? Silakan kumpul. Kita coba dengarkan pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung. Jangan gelisah, Bu. Soalnya aku panggilan konservasi lo. Mengangkat kata kain, mulut dari orang disebut kata konkret. Kata kain, mulut dan orang disebut kata konkret. Jadi
Yang tinggi itu nah. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 5. Tadi ada pertanyaan ada. Kenapa kata kompleksnya pintu? Karena pintu merupakan jalan keluar yang dimana semua orang bisa melewatinya atau memakainya melalui pintu tersebut. Apakah sudah puas? Atau tanggapannya? Kenapa kata konkretnya itu pintu? Karena pintu merupakan jalan keluar yang dimana semua orang bisa melewatinya atau memasuki melalui pintu tersebut. Agung, Pahami? Karena pintu jalan keluar lagi bisa. Oke. Kita beri apresiasi dulu. Siapa lagi yang mendamping? Kelompok 5. Oke.
Dan materi akan dibacakan oleh garisnya dinding-dinding memantulkan sakit dan nestapa. Yang kedua, azas perbandingan, konspirasi, delita terkibas sayap-sayap emas. Sebab banyak mulut yang menjadi untuk pembuluh rasa kita. Lorong tertutup dari banyak mulut yang sedia. Orang-orang yang menindas berbicara jahat atau bebas. Nadanya selalu buat jangan berkira tenang hati katakan atau kebenaran dalam dadanya selalu terbuka, selalu berharap atau mudah percaya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi yang telah kami kerjakan. Selanjutnya kami berikan untuk kelompok lain bertanya. Saya mau tanya kelompok lain terkait manasnya, ada mukanya kan? Atau oke, salam jeda. Ini yang saya jelaskan.
Kata konkret. Oke, kelompok yang lain selain kata konkret, apa lagi yang kalian sulit yang kalian pahami? Sama. Berarti kalau bagi materi sudah paham sekali. Paham sekali. Oke, bagian kata konkret. Kalau yang paling mudah kalian pahami bagian apanya? Oh, apa? Yang paling mudah. Bagian apa? Relatif. Yang paling